Hai guys, balik lagi sama Katisya di sini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang SIMAK UI 2019 sosiologi khususnya gitu ya. Nah, kita mulai aja dari nomor 1. Nomor 1 itu objek kajian sosiologi yang membahas kekuatan eksternal yang mempengaruhi tindakan dan perilaku individu yang bersifat memaksa disebut. Nah, di pilihannya yang pertama itu ada realitas sosial, terus ada konflik, terus ada fakta, terus ada tindakan, yang terakhir ada solidaritas. Nah, kalau realitas berarti kan sesuatu atau masalah atau gejala yang ada di masyarakat. Konflik otomatis terjadinya konflik sosial. Fakta itu kenyataan. Tindakan ini adalah perilaku individu. Nah, biasanya dia dipengaruhi oleh orang lain kayak gitu. Nah, kalau di sini berarti langsung ketemu ya jawabannya, karena dia kekuatan eksternal berarti mempengaruhi tindakan dan perilaku, berarti jawabannya yang D. Kalau solidaritas ini lebih ke kekuatan kelompok. Oke, jawabannya berarti yang D. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, di situ hukum adat yang masih diberlakukan oleh masyarakat suku-suku pedalaman tertentu yang berada di wilayah Indonesia dikategorikan sebagai norma. Oke, kalau di situ ada hukum adat, otomatis dia sifatnya tidak tertulis. Nah, kalau yang tidak tertulis berarti tidak terlembaga, berarti dia bersifat informal. Nah, di situ langsung ketemu jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian penduduknya tinggal di wilayah pedesaan. Menurut Kementerian Dalam Negeri, jumlah desa tahun 2015 adalah 74.754. Kehidupan masyarakat di desa tentu saja memiliki karakteristik dan ciri yang berbeda dengan kehidupan di wilayah perkotaan. Ciri kehidupan masyarakat di wilayah desa adalah sebagai berikut, kecuali kalau masyarakat desa ini disebut juga dengan paguyuban. Nah, dia otomatis sifatnya intim atau personal atau memiliki keeratan. Nah, kemudian dia pasti menuruti tradisi atau sifatnya tradisional. Nah, terus pasti dia homogen. Nah, berarti yang tidak yang C, Patem Bayan. Lanjut nomor 4. Nomor 4, seorang guru harus tetap mampu mendidik murid-muridnya dengan disiplin meskipun salah satu muridnya adalah keponakannya sendiri. Ketika pada saat ujian keponakannya mencontek, dia memberikan hukuman kepadanya. Guru tersebut mengalami kalau di situ berarti dia mempunyai multi peran. Nah, sebagai seorang guru, terus sebagai saudara si keponakan kayak gitu. Nah,
Oke, lah kalau di situ berarti dia mengalami konflik peran karena tidak ada status di situ, jadi konflik peran. Berarti langsung ketemu jawabannya yang A. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, di situ kemajemukan bangsa Indonesia ditandai oleh beragamnya suku bangsa, antara lain suku Minangkabau, Madura, dan Asmat. Salah satu faktor yang berkontribusi dalam penciptaan kemajemukan suku bangsa dalam masyarakat adalah nah kalau di situ kan berarti beragam suku bangsa ya. Nah, kalau suku bangsa berarti berkaitan dengan faktor geografis. Nah, berarti jawabannya langsung ketemu yang B. Karena kalau kepribadian kelompok tidak mungkin, terus kalau ideologi juga tidak mungkin, kelas sosial tidak mungkin, teknologi tidak mungkin. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6, penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel dilakukan melalui perundingan yang difasilitasi oleh Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut merupakan penyelesaian konflik. Kalau cuman ada fasilitas, ini fasilitator ya. Nah, kalau fasilitatornya itu DKPBB, berarti dia merupakan pihak ketiga berupa penengah. Nah, keputusan diserahkan ke kedua belah pihak yang berkonflik. Kalau yang A tidak mungkin karena dia paksaan, koersif. Kemudian yang B mediasi. Jawabannya berarti yang B ya, karena dia pihak ketiga berupa penengah aja. Rekonsiliasi itu tidak, arbitrasi itu pihak ketiga memberi keputusan. Nah, kalau di sini kan hanya sebagai fasilitator aja. Negosiasi itu nanti lebih ke pengurangan keinginan kelompoknya masing-masing kayak gitu. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7, dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa contoh berikut, kecuali yang A ini berkaitan dengan HAM. Terus yang B itu intoleran. Yang ketiga itu, atau yang C itu solidaritas tinggi. Terus yang D itu peningkatan kualitas diri. Terus yang E itu kemajuan iptek. Nah, kalau di situ berarti yang tidak, yang kecuali sudah kelihatan ya, intoleran. Ini berarti tidak toleransi kayak gitu. Berarti jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 8. Nomor 8 di situ ada pernyataan ya. Ada P1, ada P2. Kita lihat pernyataan pertama. Teori kritis merupakan suatu teori yang berupaya untuk mengungkap atau membongkar keburukan dan kepalsuan proses modernisasi yang terjadi pada masyarakat. Teori kritis ini isinya adalah kritik terhadap kekuasaan bangsa barat. Nah, berarti pernyataan pertamanya ini betul. Lanjut ke pernyataan kedua. Proses modernisasi yang terjadi pada masyarakat barat ternyata menciptakan permasalahan baru terkait dengan nilai kemanusiaan dan moralitas.
seperti materialisme, komersialisme, dan komodifikasi. Ini juga betul ya. Tapi antara keduanya, karena yang atas itu membahas teori, yang bawah itu lebih ke dampaknya, berarti dua-duanya tidak berhubungan. Jadi jawabannya B. Lanjut ke soal nomor 9, pernyataan 1 dan 2. Oke, pernyataan satunya, kelompok yang melakukan penelitian tentang uang jajan murid SD mengambil sampel secara proporsional dari populasi murid SD yang duduk di kelas 4, 5, dan 6. Nah, berarti kalau proporsional itu kan dibaginya secara merata kayak gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang pertama, pernyataan pertama itu betul ya. Kemudian yang pernyataan kedua, metode sampel proporsional dilakukan dengan memilih sampel di beberapa wilayah atau beberapa kelompok sosial yang mewakili jumlah yang relatif sama dengan populasi. Berarti jawabannya betul juga. Oke. Nah, pernyataan 1 dan 2 itu tidak ada hubungannya karena yang atas ini lebih ke sampelnya. Kalau yang bawah membahas tentang metode sampelnya, berarti tidak berhubungan. Jawabannya B lagi. Lanjut nomor 10, pernyataan 1, pernyataan 2. Oke, pernyataan satunya, stratifikasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan status sosial yang dimiliki dalam kehidupan. Oke, karena stratifikasi sosial berarti berdasarkan status menurut kelasnya. Berarti kalau statusnya berdasarkan profesi atau lain sebagainya itu diferensiasi sosial gitu kan ya. Nah, kalau cuma statusnya doang berarti salah ya, karena dia harus menurut perjenjangan atau kelas kayak gitu. Kemudian yang kedua, secara subjektif status sosial merupakan suatu tatanan hak dan kewajiban secara hierarkis terdapat dalam struktur formal sebuah organisasi. Oke, kalau di sini kan ada kata hierarkis atau kelas, berarti jawabannya betul ya. Salah dibetulin adalah dusta. D. Next, nomor 11. Nomor 11 pernyataan 1, 2 lagi. Pernyataan satunya, proses urbanisasi yang terjadi di kota-kota di Indonesia merupakan perubahan sosial yang diakibatkan oleh faktor demografi. Demografi berarti berkaitan dengan penduduk. Urbanisasi berkaitan dengan penduduk, betul ya? Oke. Kemudian yang kedua, peningkatan penduduk perkotaan di Indonesia didorong oleh migrasi penduduk yang berasal dari desa. Oke, ini benar juga. Jadi perpindahan penduduk dari desa menyebabkan peningkatan jumlah penduduk perkotaan kayak gitu ya. Berarti benar-benar, tapi karena yang di atas itu unsur atau faktor yang menyebabkan kayak gitu ya. Kalau yang bawah itu karena membahas tentang peningkatan jumlah penduduk kayak gitu ya. Jadi jawabannya benar-benar, tapi mereka tidak berhubungan. B. Kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12, Slamet adalah orang asli Kebumen yang tidak pernah tinggal di luar desa. Hampir semua tetangga di sekeliling rumahnya masih terhitung sebagai saudara yang kehidupannya bersifat intim, pribadi, dan eksklusif. Ketika ia melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia, ia merasa canggung pada kehidupan barunya. Berdasarkan pemikiran Tonis, kehidupan Slamet di Kebumen berdasarkan kalau Ferdinand Tonis, dia akan membagi kelompok sosial menjadi dua. Ada paguyuban, ada patembayan.
Nah, yang dibahas adalah di pedesaan kayak gitu kan ya, di Kebumen. Nah, berarti yang dibahas paguyubannya kayak gitu ya. Nah, kalau ini berarti di desanya. Nah, terus kalau pemikiran Tonis kehidupan selamat di Kebumen berciri kan. Oke. Nah, kalau di situ kan berarti tetangganya masih saudara. Berarti berdasarkan kelahiran atau keluarga atau kerabat kayak gitu ya. Nah, berarti jawabannya di situ sebenarnya kalau berdasarkan darah itu keturunan ya. 1 2 3 4. Oke. Nah, kalau yang berdasarkan darah itu sebenarnya keturunan. Kemudian keluarga itu keturunan. 3 itu tempat tinggalnya sama. Terus berdasarkan kekerabatan. Oke, 1 berarti betul ya. 3 otomatis betul juga, tempat tinggalnya sama. Kemudian karena keluarga. 4 karena kekerabatan. Berarti semua benar. Jawabannya E. Terlanjut ke nomor 13. Hakikat lembaga sosial adalah sistem yang tersusun berdasarkan tingkah laku yang berbeda-beda dari organisasi atau grup yang terdiri atas sejumlah orang. Manakah pernyataan yang tepat mengenai hubungan utama suatu lembaga sosial? Oke, 1 2 3 4 lagi. Oke, yang pertama, lembaga sosial mengandung nilai-nilai peranan dalam bentuk tingkah laku yang ditetapkan baik tertulis maupun tidak tertulis. Berarti 1 betul ya. Otomatis 3 betul. Pola pembenaran tingkah laku dan tata cara yang ditentukan dilakukan secara membudaya. Berarti 3 betul. 2. Pola tingkah laku yang ditetapkan secara ketat diperhitungkan sebagai suatu yang agak permanen. Jadi kalau ketat berarti dia sifatnya permanen sebenarnya kayak gitu ya. Kita benarkan nomor 2. Kemudian yang nomor 4, lembaga sosial berkembang ke dalam masyarakat dengan cara dibangun oleh kelompok tertentu. Berarti tidak ya, tidak selalu kelompok primer tertentu. Jawabannya 1 2 3 A. Oke. Nomor 14. Nomor 14, penyimpangan sosial yang dilakukan oleh individu dapat diakibatkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah Oke, kita cek. Nomor 1 itu sosialisasi tidak sempurna. Oke, kalau sosialisasi tidak sempurna, berarti ini karena faktor keluarga ya. Oke, kemudian 1 berarti betul ya. Lanjut yang nomor 3, berarti kalau 1 betul, nomor 3 hasil proses belajar yang menyimpang. Ini betul juga ya. Lanjut, yang kedua hasil proses sosialisasi sub kebudayaan yang menyimpang. Sub budaya menyimpang. Ini betul juga karena ini dari masyarakat kayak gitu ya. Terus 4 itu dikucilkan atau dijauhi oleh kelompoknya. Nah, ini juga betul. Jadi jawabannya semua benar. Terakhir nomor 15. Nomor 15, berikut ini adalah contoh mobilitas sosial. Manakah yang tergolong ke dalam mobilitas vertikal? Gitu kan ya. Nah, mobilitas vertikal itu bisa naik atau turun gitu ya. Nah, yang pertama, anggota parlemen di salah satu negara menjadi direktur BUMN. Ini sebenarnya dalam satu tingkatan, berarti salah ya. Kalau 1 salah, otomatis 3 salah. 2. Wawa, anak tukang becak, berhasil lulus dari kuliah dan diterima bekerja di perusahaan swasta ternama. Ini betul ya. Lanjut,
4. Robert memulai karir sebagai staf administrasi di suatu perusahaan dan kini menjadi wakil manajer divisi humas. Ini betul juga. Berarti jawabannya 2 dan 4. Berarti C. Oke, selesai semuanya. Nah, jangan lupa nanti ada ujian lainnya. Oke, selesai semuanya. Nah, sampai di sini pembahasan kita. Kurang lebihnya kakak mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai bertemu di sesi selanjutnya ya. Udah.